Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, perkenalkan saya Harbia SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 11. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam menuntun, kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman mengikuti perkembangan zaman yang ada. Menuntun anak agar senantiasa memahami budaya dan melestarikannya. Contoh di daerah saya yaitu senantiasa membudayakan dan melestarikan kata tabe yang berarti permisi dalam kehidupan sekolah, kelas, maupun masyarakat. Di dalam penerapannya, pendidik juga harus memahami dan menggunakan asas trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Continue berarti pendidik senantiasa menuntun murid melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan. Konvergen berarti pendidik senantiasa menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar. Dan konsentris, senantiasa pendidik menuntun murid berdasarkan kepribadian karakter dan budayanya. Pendidik menuntun murid berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya bangsa Indonesia sebagai pusat asasnya yang diyakini akan mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman abad 21. Refleksi pengetahuan dan pengalaman. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut penjelasannya. Sebelum mempelajari modul 11, yang saya pahami, yang saya ketahui dan saya terapkan dalam pembelajaran saya, yang pertama, saya menganggap bahwa anak itu bagaikan kertas kosong, sehingga saya selaku pendidik bebas membuat dan membentuk mereka. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Yang ketiga, murid-murid saya harus menguasai semua materi yang saya sampaikan karena saya dikejar oleh target pencapaian pembelajaran. Yang keempat, murid harus patuh, tenang, disiplin, dan tidak membuat gaduh di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi pencapaian kelas yang baik, proses pembelajaran yang sukses menurut saya apabila kelas itu sangat kondusif, tidak ada keributan di dalamnya. Yang terakhir, mengutamakan penilaian kognitif dan tidak begitu memperhatikan penilaian afektif dan psikomotorik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11? Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Jadi guru
berupaya untuk mengarahkan dan menuntun siswa agar tetap berada pada arah yang benar. Yang kedua, menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apalagi di zaman sekarang, sarana sangat terbuka untuk para murid dan anak mengakses pembelajaran serta informasi dengan mudah. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid, student-centered learning. Hal ini dalam rangka untuk mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Yang keempat, sebagai pendidik harus mengetahui bakat serta karakter anak. Anak terlahir tidak bisa diibaratkan sebagai kertas kosong yang bisa dibentuk sesuka hati oleh orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka, tugas saya selaku pendidik adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, tidak lagi fokus pada penilaian kognitif, tetapi juga menebalkan pada aspek afektif dan psikomotorik. Yang keenam, memerdekakan anak dalam belajar. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Lalu apa yang bisa saya terapkan lebih baik lagi agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai wujud merdeka belajar, sehingga murid memiliki rasa tanggung jawab terhadap keadaan kelas selama proses pembelajaran berlangsung, karena mereka yang menentukan dan menyepakati aturan kelas saat itu. Yang kedua, menerapkan student-centered learning, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, mengaktifkan mentor sejawat, student to students. Yang keempat, saya semestinya berperan sebagai pamong terhadap murid-murid saya yang senantiasa menuntun dan mengarahkan karakter mereka kepada hal-hal yang positif. Yang kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Karena bermain adalah kodrat anak, maka memilih metode belajar yang menyenangkan dan variatif merupakan salah satunya, diawali dengan ice breaking dan dilanjutkan dengan permainan anak lainnya yang dapat menjadi bagian dalam pembelajaran. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selaras dengan penerapan pembelajaran abad 21, yaitu kompetensi kecakapan abad 21. Yang pertama, critical thinking and problem solving skills. Murid dituntut untuk berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Yang kedua, communication skill, kecakapan berkomunikasi. Yang ketiga, creativity and innovation. Siswa dituntut untuk kreatif dan berinovasi. Dan yang keempat, collaboration atau berkolaborasi. Itulah refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.